Okay guys, jangan lupa subscribe dan komen dan jangan lupa share sekali kat korang-korang supaya korang boleh tengok dia macam dia sedap sekali di dunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga semuanya dilancarkan rezekinya, panjang umur. Yang tengok video saya ini semoga yang sakit diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi dalam video kali ini saya dengan Ustadz Habibi dengan Lora, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar. Jadi sebagaimana konten kali ini saya tak tahulah tempat ni sewa. Oke, jadi konten kali ini saya berbeda bosku. Soalnya saya akan menjawab pertanyaan daripada subscriber Malaysia tentang derma ataupun sumbangan kepada masjid dan juga pondok pesantren, dan sebagaimana orang Malaysia ini terheran ataupun merasa merasa lain kepada orang Indonesia. Kenapa mungkin dia pernah pergi ke Indonesia, dia pernah nampak orang Indonesia itu ambil derma ataupun kutip derma dekat tengah jalan raya ataupun pinggir jalan raya bosku. Nanti soalnya dia cakap oke, ini pertanyaannya saya akan tunjuk kepada bosku semuanya. Oke, jadi pertanyaan dekat sini saya bacakan, saya akan tampilkan kepada di layar video ini nanti. Dekat sini dia tanya, Assalamualaikum, nak tanya sikit di Indonesia, kenapa untuk buat masjid atau musola selalu saya lihat aja hanya minta sumbangan di pinggir jalan? Begitu, apakah di sana tiada Baitul Mal yang menguruskan keperluan umat Islam? Sepatutnya apa saja berkenaan dengan Islam bawah tanggungjawab pemerintah, jabatan agama, Baitul Mal, bukankah majoriti penduduknya Islam 90%? Maaf jika saya salah, hanya ingin tahu. Ana muskil, tak tahu tu apa. Okey, jadi sebelumnya sejauh Waalaikumsalam. Jadi saya soal menjawab benda ni tak seberapa tahu ya. Soalnya dekat sini saya dah ajak Nora, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, dengan Ustaz Habibi. Yang dua ni ahli daripada yang satu lah. Okey, pendapat Ustaz di pertama Ustaz dulu. Ustaz Habibi, menurut Ustaz tu gimana jawabannya? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera saya ucapkan buat subscriber dan viewer saudara Ali Malaysia Indonesia. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa antara Malaysia dan Indonesia itu adalah dua negara yang saya rasa itu bagaikan satu negara, sebab Melayu di Indonesia itu sama halnya dengan Melayu di Malaysia, itu secara kebudayaan. Secara budaya. Jadi apalagi mayoritas atau mayoriti di negara dalam negara saya, khususnya di keluarga saya, itu mata pencariannya banyak yang bekerja di luar negeri, artinya di Malaysia. Jadi saya salam sejahtera, salam hormat buat orang Malaysia dan juga orang negara saya sendiri, orang Indonesia, dari saya pribadi dan dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menanggapi dengan pertanyaan tadi, saya sepintas setelah dibacakan pertanyaan tadi sama saudara Ali. Saya klarifikasi mengenai saya itu bukan ustadz. Saya sebagai katakanlah saya sebagai orang rakyat kecil yang biasa yang memiliki sedikit pengetahuan tentang dinamika budaya dan sosial di negara saya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi mengenai adakah Baitul Mal atau jabatan pemerintah yang mewadahi atau bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid di Indonesia. Itu menurut saya pertanyaan yang sangat bagus, dan semampu saya ingin menjawab bahwa sebenarnya ada, mungkin di Malaysia namanya beragam lah, yang jelas bertugas, pemerintah yang bertugas tentang mengelola amal-amal atau badan zakat yang notabene bersumber dari umat muslim. Itu di Malaysia saya kurang
begitu paham mengenai sistem pemerintahan di Malaysia. Hanya saja saya ingin menjawab tentang pertanyaan tadi yang berasal dari teman-teman Malaysia itu. Di Indonesia itu sebenarnya ada pejabat pemerintah, kalau bahasa Indonesianya pejabat pemerintah yang menaungi atau bisa mengakomodir menjadi penanggung jawab utama mengenai pengelolaan masjid. Yaitu kita sebut misalnya di sini Kementerian Agama. Di sini di bawah Kementerian Agama itu ada dinas-dinas yang taruhlah setiap daerah provinsi. Nah, kalau tidak salah di Malaysia itu negeri ya. Bisa dikatakan negeri. Kalau di sini provinsi, kabupaten. Ya seperti itulah kurang lebih bahasa Melayunya atau bahasa Malaysianya saya kurang ngerti. Di bawah naungan Kementerian Agama ini terdapatlah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu yang sebenarnya bertanggung jawab mengelola tentang zakat nasional. Artinya semua umat muslim yang ingin menzakatkan hartanya pada fakir lah, mu'allaf lah, yang ada 8 itu kalau tidak salah ya. Ada 8 ya. Macam-macam orang yang atau kelompok yang bisa menerima zakat itu sebenarnya ada Badan Amil Zakat Nasional. Dari situlah sebenarnya pejabat pemerintah ini bisa mendistribusikan amil zakat yang dari umat muslim itu bisa dimanfaatkan buat pesantren, madrasah, masjid, dan semua kebutuhan umat muslim pada dasarnya. Hanya saja di Indonesia ini bedanya dengan Malaysia, secara teritorial ataupun wilayah itu sangat beda. Bisa dikatakan Malaysia itu tak tahulah, sepertinya itu tidak sampai 100 juta penduduk atau jiwa. Sementara kita di Indonesia 260 juta jiwa kurang lebih itu, dengan wilayah yang sangat luas seperti ini dan dengan pejabat pemerintah hanya Kementerian Agama yang menaungi tentang Badan Amil Zakat Nasional itu, saya kira kalau mereka yang mengakomodir semua masjid di seluruh wilayah Indonesia itu kurang bisa. Kurang mampu. Menyikapi dengan pertanyaan itu, kita sebagai umat muslim mencari inisiatif atau jalan keluar, solusi bagaimana kita tanpa menunggu pemerintah, dana pemerintah sekalipun kita bisa membangun masjid. Karena faktanya atau kenyataannya kita sebagai umat muslim di sini terbanyak, bisa dikatakan 80% lebih. Jadi kalau mengandalkan dengan pemerintah yang sumber dananya nanti dari umat muslim pun yang berbentuk zakat, kita dananya mengandalkan itu, tentu orang-orang di pelosok negeri itu tidak memiliki masjid yang bisa buat kita sholat Jumat setiap hari. Seperti itulah akhirnya kita sebagai penduduk muslim mencarilah jalan keluar, solusi dengan turun ke jalan, mencari amal ataupun orang donatur atau pemberi derma buat disumbangkan pada masjid. Seperti itu kurang lebih. Bisa nanti kita dialogkan sedikit demi sedikit dengan saudara Ali dan Ustadz Matlubi seperti itu. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Nanti kita nyambung lagi seperti itu. Oke, jadi itu jawaban dari Ustadz Habibi. Kita panggil Ustadz saja. Jadi kita tanya kepada Lora ataupun Gus, kita pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, melalui menurut hukum minta derma di tengah jalan raya ataupun itu, sebab itu kan jalan raya, jadi ada kereta lalu laju ataupun terlalu laju, apakah itu tidak membahayakan nyawa? Bagaimana hukumnya macam itu? Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan saudara Ali, Muhammad Ali, bagaimana menurut pandangan fikih? Seperti yang dijawab Bapak Habibi tadi, yang meminta di pinggir jalan itu bukan
sebenarnya bukan sesuatu yang sangat-sangat diinginkan, melainkan karena keadaan. Betul karena keadaan. Keadaan yang kurang memungkinkan, baik dari pemerintah. Soalnya kita hidup di desa. Di desa. Yang kurang, jangkauan pemerintah itu kurang kalau di desa. Sehingga ya masyarakat itu mandiri, terus tak terlalu mengandalkan pemerintah. Ya, saya menjawab tentang hukum. Sebenarnya hanya melihat maslahat dan mudaratnya. Nah, di sana untuk menghindari rawan kecelakaan, takut mengganggu karena itu jalan raya, itu kan sudah diberi tanda-tanda seperti bendera, seperti apa, sehingga dari jauh itu sudah ada tanda bahwa di sana ada orang yang meminta derma. Jadi sebagai pengendara kita udah tahu kalau di sana ada kutip derma. Sehingga di sana ada bacaan hati-hati pengendara. Pengendara itu dihimbau untuk berhati-hati, untuk tidak melajukan kendaraannya karena di sana ada orang meminta derma. Dan hukum meminta derma di pinggir jalan itu tidak sampai pada haram. Hanya saja kurang baik, namun setelah dipikir maslahatnya lebih banyak. Ntar kalau cuma tinggal di rumah tidak dapat dana dan kita tidak bisa membangun. Nah, sehingga karena di sana tidak nyampe haram, di sana dipandang maslahatnya bahwa meminta di pinggir jalan itu lebih menghasilkan dana, perolehan dana yang lebih banyak. Karena disitulah maslahat itu, kebaikan itu dipandang, sehingga tidak apa-apa hukumnya, bahkan lebih utama karena kita di desa untuk lebih menggalang dana lebih banyak sehingga turun ke jalan. Nah, jadi maslahat, memandang maslahat. Memang kalau secara hukum itu makruh karena itu jalan raya. Namun setelah dipikir, kita kalau cuma di rumah tidak bisa bangun masjid. Nah, kalau ke jalan seperti itu bisa lebih banyak menggalang dana. Jadi hukum makruhnya itu hilang. Dan untuk hati-hati antisipasi terhadap pengendara takut ada kecelakaan, itu sudah ada kesiapan, diberi bacaan, diberi pelan agar supaya hati-hati, bagian pengendara agar lebih hati-hati gitu. Oke, jadi itu kita dah jawab pertanyaan daripada subscriber Malaysia. Sebagaimana kita dah bagi penjelasan dah lengkap, dikasih dia ada Ustadz, ada Lora, pengasuh pondok pesantren dan Anwar. Mungkin cukup sekian videonya. Mungkin kalau ada apa saja yang nak ditanya boleh tanya bosku. InsyaAllah kita boleh menjawab dan kita boleh layan dengan baik. Tetamu kita layan dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali. Matlubi. Nama saya Habibi. Kita jumpa di video selanjutnya. Dan ini namanya ini namanya Ustaz Sahel. Milik pondok pesantren. Open BO. Oke, terima kasih. Berapa menit lah? Banyak, Bi. 15 menit.